Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu kita baca surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa ya? Masih ingat semuanya enggak? Nabi Daud. Daud. Ada nabinya. Nabi Daud. Kayak koncone dhewe jambal. Ya. Oke anak-anak, kemarin kita belajar tentang Nabi Daud. Ya, Nabi Daud itu kemarin masih ingat enggak? Punya anak Nabi siapa? Sulaiman. Pinter. Wah, berarti masih ingat. Nabi Sulaiman ketemu sama ratu cantik namanya siapa? Kalian semuanya ingat. Oke, sekarang kita masuk pembelajaran baru lagi ya. Kita akan bahas Nabi Ilyas. Pada kesempatan kali ini kita masih di pembelajaran 5, kisah Nabi dan Rasul, subtema D, ya ini kisah teladan Nabi Ilyas. Oke, semuanya diperhatikan baik-baik ya. Kok. Ya. Sudah lihat gambarnya, Nak? Oke, diperhatikan baik-baik ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Sepeninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam, Bani Israel kembali menyembah berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ilyas untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang kufur di negeri Balbik, sebuah daerah yang ada di Libanon. Mereka menyembah berhala yang bernama Baal. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam putra Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun. Ya, jadi Nabi Ilyas itu masih keturunan keempat dari Nabi Harun. Ayahnya Nabi Ilyas itu namanya Yasin bin Fanhas. Ya.
Terus habis itu di daerah di negeri Balbik, di daerah Libanon, itu ada berhala yang besar yang disembah sama orang-orang, namanya berhala Bal, ya, namanya Bal. Terus habis itu karena Nabi Sulaiman kan sudah wafat, akhirnya orang-orang Bani Israel itu tadi, kaum Bani Israel kembali menyembah berhala, Allah mendatangkan atau mengutus Nabi Ilyas. Oke, dilanjutin lagi. Terus habis itu Nabi Ilyas alaihi salam berdakwah agar kaumnya mau meninggalkan kebiasaan buruk menyembah berhala. Berkali-kali Nabi Ilyas alaihi salam mengingatkan, namun mereka tidak pernah menghiraukan. Bahkan ketika Nabi Ilyas alaihi salam menyampaikan tentang azab Allah, tentang hukuman Allah, ya, mereka tetap membangkang, tidak mau mendengarkan. Mereka tidak percaya bahwasanya azab itu ada, mereka tidak percaya bahwasanya hukuman Allah itu ada. Makanya itu para kaum Bani Israel tetap menyembah berhala dan tidak percaya akan Nabi Ilyas. Nah, karena kedurhakaannya kaum tadi, Allah menurunkan azab kepada Bani Israel, yaitu diberikan musibah musim kemarau yang sangat panjang selama 3 tahun. Ya, karena mereka tadi nggak percaya akan adanya azab Allah, akan adanya hukuman Allah, maka Allah menurunkan azab kepada Bani Israel tadi dengan kemarau panjang atau musim panas yang panjang selama 3 tahun tidak turun hujan, sopo sing sanggup. Sawah kering, pohonnya mati, hewan semuanya mati. Karena apa? Karena tidak ada air, semuanya pada kekeringan. Ya, tuh. Terus sumber air mengering, tanaman dan binatang ternak mati, serta banyak penduduk yang kelaparan karena kekurangan makanan. Nah, sayangnya azab tersebut tidak menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka semakin marah dan menyusun rencana untuk membunuh Nabi Ilyas alaihi salam. Jadi padahal sudah diberi azab selama 3 tahun, tapi nggak percaya. Akhirnya mereka merencanakan sesuatu yang buruk, ya ini akan membunuh Nabi Ilyas. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ilyas alaihissalam agar bersembunyi di dalam gua. Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di sana selama 10 tahun dan tidak ada yang mengetahuinya. Jadi ketika dikejar dan mau dibunuh, Nabi Ilyas itu disuruh masuk gua sama Allah dan bersembunyi selama 10 tahun. Suatu hari persembunyiannya Nabi Ilyas itu diketahui oleh Bani Israel. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam berpindah. Saat sedang berlari dari kejaran umatnya, Nabi Ilyas menemukan sebuah rumah terpencil yang ditempati oleh seorang wanita tua dan seorang anak laki-laki bernama Ilyasa yang sedang terbaring sakit. Ia pun meminta izin untuk bersembunyi. Jadi ketika sedang dikejar sama kaum Bani Israel, Nabi Ilyas menemukan rumah yang kecil, rumah terpencil yang dihuni sama wanita tua dan anak laki-laki yang bernama Ilyasa. Bentar, ada temannya kalian. Nah, wanita tua tersebut mengizinkan dan memohon kepada Nabi Ilyas untuk kesembuhan anaknya. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, atas izin Allah tersebut Ilyasa pun sembuh dari penyakitnya. Tapi bagaimana kalau hari ini aku mengatakan? Terus habis itu
Nabi Ilyas alaihissalam kemudian mengangkat Ilyasa sebagai anaknya. Jadi Ilyasa itu bukan anak kandung Nabi Ilyas, tapi anak angkat ya. Tapi orang-orang kan mengenalnya bahwasanya namanya kan hampir sama, Ilyas dan Ilyasa. Dikiranya Ilyasa itu anak kandungnya Nabi Ilyas. Padahal enggak. Ilyasa ini adalah Ilyasa ini adalah anak angkat dari Nabi Ilyas, ya. Ternyata Ilyasa masih satu garis keturunan dengan Nabi Ilyas alaihissalam, yaitu keturunan Nabi Harun. Sejak saat itu, Nabi Ilyas alaihissalam selalu bersama dengan Ilyasa, membimbing Ilyasa dengan ajaran kebenaran dari Allah dan ikut berdakwah bersamanya. Nah, setelah beberapa tahun, Nabi Ilyas dan Ilyasa melanjutkan dakwahnya kepada penduduk Bani Israel yang mulai berputus asa terhadap bencana yang dialaminya. Karena berhala yang mereka sembah tidak bisa menyembuhkan penderitaan mereka. Ya. Setelah beberapa tahun, Nabi Ilyas dan Ilyasa kan tadi melanjutkan dakwahnya kepada penduduk Bani Israel. Nah, akhirnya Bani Israel kemudian berjanji bahwa mereka akan bertobat dan mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Nabi Ilyas segera berdoa dan memohon ampun untuk kaumnya. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan oleh Allah. Tidak lama kemudian hujan pun turun. Kaum Bani Israel hidup dalam kemakmuran. Jadi yang awalnya Bani Israel tidak mau menyembah Allah, akhirnya mau menyembah Allah. Nah, di sini, namun setelah beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel kembali ingkar lagi dan menyembah berhala lagi. Allah memberikan musibah yang lebih berat dari sebelumnya. Yang tadi musibah yang pertama itu kemarau panjang 3 tahun berturut-turut tanpa turun hujan. Musibah yang kedua ini bencana kekeringan yang membuat orang kegelimpangan. Ya. Kekeringan yang membuat orang kegelimpangan. Bencana kedua. Ini loh. Bencana kekeringan yang membuat orang kegelimpangan. Oke. Dilanjutin lagi, Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman pun selamat. Beberapa tahun kemudian Nabi Ilyas alaihissalam wafat. Dan dakwahnya dilanjutkan oleh Nabi Ilyasa alaihissalam yang masih sama sedarah atau masih keturunan dari Nabi Harun. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya sifat teladan Nabi Ilyas alaihissalam yang bisa kita ambil adalah 1. Berani dalam kebenaran. 2. Terus semangat dan pantang menyerah. Walaupun ditolak banyak orang, walaupun dimusuhi banyak orang, bahkan mau dibunuh banyak orang, beliau tetap semangat untuk berdakwah dan pantang menyerah. Yang ketiga, sabar dan mempunyai pendirian yang kuat serta tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Jadi ada 3 ya. Yang pertama berani, yang kedua terus semangat pantang menyerah, yang ketiga adalah sabar atau mempunyai pendirian yang kuat. Oke. Ya. Oke, itu tadi penjelasannya. Mungkin yang tadi telat, nggak tahu penjelasannya kayak gimana. Ya. Nanti Bu Vicky share materinya di grup. Sekarang kalian sudah masuk sesi tanya jawab. Yang telat mungkin nanti nggak bisa ya. Yang awal-awal tadi mungkin nanti kalian bisa jawab yang keduanya. Oke, dilanjutin di sini. Vicky mau tanya kepada kalian, kita masuk ke materi sesi tanya jawab tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Itu kan. Nabi Ilyas alaihissalam keturunan keberapa dari Nabi Harun? Atika jawab keturunan keberapa, Nak? 4. Ya, Atika dibebas tugaskan Bu Vicky. Dilanjutin lagi. Pada
pada waktu dakwahnya Nabi Ilyas, ada berhala yang besar sekali yang disembah sama orang-orang. Berhala itu namanya berhala apa? David, Bu, duluan. Dika. David. Oke, David dibebas tugaskan Bu Vicky. Daerahnya dakwahnya kan daerah dakwahnya Nabi Ilyas itu daerah mana? Andika. Daerah mana? Ya, Balbik. Oke, Andika dibebas tugaskan Bu Vicky. Daerah Balbik itu ikut negara mana? Libanon. Yang besar. Balbik itu negara mana? Libanon. Tengah kota, Bu. Zahid, Bu, tengah kota, Bu. Apa Zahid jawabannya apa? Daerah mana Zahid? Tengah kota, Bu. Bukan ayah. Bukan Mekah loh ya. Kanaya, Bu, Kanaya. Daerah ya apa? Bu? Kanaya. Ya, Libanon. Kanaya dibebas tugaskan Bu Vicky. Dilanjutin lagi. Kaumnya Nabi Ilyas itu disebut kaum apa? Bu, Bani Israel. Bani Israel, Bu. Bani Israel. Zahid, Bani Israel. Zahid jawabnya apa Zahid? Bani Israel, Bu. Ya, Zahid dibebas tugaskan Bu Vicky. Kalau padalanku. Oke, Zahid dibebas tugaskan Bu Vicky. Dilanjutin lagi ya. Yang belum ini. Yang sudah di itu dulu. Mic-nya di close dulu ya. Yang sudah mic-nya di close dulu. Oke, yang sudah dibebas tugaskan Bu Vicky ada Atika, David, Andika, Kanaya, Zahid ya. Yang lain tetap mic-nya dibuka, yang sudah jawab boleh ditutup. Dilanjutin lagi. Musibah Allah yang pertama diturunkan kepada kaum Bani Israel itu berupa apa? Berupa kekeringan. Rozak. Dan Rozak, jawabannya apa Rozak? kekeringan sama musibah hujan. Yang benar, ayo jawabnya. Hampir benar tadi. Jawabnya kayak makane. Apa jawabannya? Satu tok apa? Kemarau. Oh, kemarau ya. Rozak dibebas tugaskan Bu Vicky. Kemarau yang diberikan kepada masyarakat Bani Israel selama berapa tahun? Akila. Oke. Bentar ya. Azza, berapa tahun Azza? 3 tahun. Ya, Azza dibebas tugaskan Bu Vicky. Dilanjutin lagi. Selama 3 tahun mendapat bencana kekeringan, masyarakat Bani Israel kira-kira mau tobat apa enggak? Tidak mau. Naswa, apa jawabannya Naswa? Mau tobat. Oh, bukan itu jawabannya. Enggak mau, Bu, Salwa, Bu, enggak mau. Nggak mau tobat. Oke, karek sebentar. Kan masyarakat Bani Israel nggak mau tobat. Ya, jawabannya Naswa tadi salah. Masyarakat Bani Israel kan setelah 3 tahun kan nggak mau tobat. Nah, pas waktu nggak mau tobat tadi, itu diapain sama masyarakat Bani Israel?
Masyarakat Bani Israel ngapain Nabi Ilyas? Membunuh. Mau membunuh. Oke, Salwa jawabannya apa Salwa? Saya Bu. Idatul. Salwa, jawabannya apa Salwa? Salwa, jawabannya apa, Nak? Salwa, mic-nya dibuka dulu, Salwa. Salwa, jawabannya apa, Salwa? Bunuh. Salwa dibebas tugaskan Bu Vicky. Oke, tinggal Akila, Bintang, Talita, Naswa, sama Izatul. Ya. Semangka. Dilanjutin lagi. Bencana yang kedua yang diberikan Allah kan setelah banyak masyarakat ya, setelah banyak kekeringan dan lain sebagainya, mereka tidak mau tobat. Bahkan mereka mau membunuh Nabi Ilyas. Nah, saat itu Nabi Ilyas sebentar, siapa yang ngomong ini? Saat itu Nabi Ilyas disuruh bersembunyi di mana sama Allah? Talita Bu. Ya, Talita disuruh bersembunyi di mana? Akila Bu Di orang Ya, tua. Talita dibebas Di tugaskan orang Bu tua. Vicky ya, Talita. Oke, Talita dibebas tugaskan Bu Vicky. Terima kasih. Dan selanjutnya, selama berapa tahun Nabi Ilyas itu bersembunyi di dalam gua? Akila Bu. Ya, Akila, jawabannya apa, Akila? 1 tahun. 1 tahun. David diam. 10 tahun. David diam. Akila, jawabannya apa, Akila? Akila. Ya, Akila dibebas tugaskan Bu Vicky. Akila dibebas tugaskan Bu Vicky ya. Dilanjutin lagi. Nah, pada waktu bersembunyi 10 tahun, kemudian Nabi Ilyas kan keluar dari gua. Akhirnya ketahuan sama masyarakat Bani Israel, sama kaum Bani Israel. Terus habis itu Nabi Ilyas kan berlari. Nah, waktu berlari bertemu dengan gubuk kecil. Gubuk kecil itu tadi isinya apa? Naswa Bu. Ya, Naswa apa? Naswa. Ilyasa dan nenek orang tua. Ya, Naswa dibebas tugaskan Bu Vicky. Makasih Nah, Bu. pada kondisi seperti itu, yang nenek tua berharap apa kepada Nabi Ilyas? Pengen apa kepada Nabi Ilyas? Idatul. Ya, Izzatul. Jawabannya apa? Pengen apa nenek tua kepada Nabi Ilyas? Oke. Izzatul dibebas tugaskan Bu Vicky. Dilanjutin lagi, tinggal Bintang ya. Bintang dijawab, Nak. Bintang dijawab ya. Bintang dibuka itunya, kameranya dibuka dulu, Nak. Bintang. Oke. Pada akhirnya masyarakat Bani Israel itu tadi mau bertobat. Ya, mau bertobat. Karena apa mau tobatnya? Diazab oleh Allah Bu. Ya, diazab apa? Yang tadi banyak apa? Di videonya tadi banyak apa dilihat? Diazab Allah, ya diazab Allah benar. Iya. Diazabnya apa? Banyak apa? Masyarakatnya banyak yang apa? Kan kekeringan, berarti masyarakatnya banyak yang apa? Banyak yang sing ngerti jawabannya Rek. Enak saya ngerti jawabannya. Pada lihat videonya semua kok. Ayo. Apa ya Bu? Lupa pula ngono iki. Oke, tak ulangin lagi ya. Ingat pacarmu Tang. Ya, Bu. Harus Meninggal fokus mau ya wes. kalau Zoom ya. Kan ada videonya. Jadi tetap harus fokus Meninggal. ya. Wes. Mati. Oke, dilanjut. Ayo mati ngono lho ta. Teman-temannya
bisa meninggal, banyak yang kelaparan, banyak yang sakit. Akhirnya mereka mau tobat karena mereka putus asa. Nah, setelah mereka putus asa, mereka tobat, dikasih hidup makmur. Ternyata Cintai lambemu, ojo nyocot dia. Oke, diam semuanya. Oke, ternyata mereka ngapain lagi? Setelah mereka taubat, mereka hidup makmur, ternyata mereka tidak bersyukur. Kenapa kok dibilang tidak bersyukur? Kok David yang jawab? Bintang yang jawab. Bintang belum dapat tugas ini loh. Apa jawabannya, Bintang? Diiringi David, Bu, dadine gak krungu. Ayo, apa jawabannya? Terus karena Bu pentak tugas Bu Bintang Bu. Ya Allah, kamu itu kok gitu sih. Terus makanya jangan pacaran terus, ta? Intan, Intan. Dengerin. Masa Zoom gini doang aja nggak bisa jawab? Bu, Bintangnya kurang paut. Dengerin. Nabi Ilyas itu turunan keempat dari Nabi siapa, di Bintang? Yang lain diem. Bintang kok. Nabi Muhammad. Jawab, Pak. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Yang lain diem. Yang lain sudah dibebas tugaskan Bu Vicky. Yang lain diem. Apa mau dibatalin semua? Jangan. Bintang. Bintang. Dijawab. Turunan keempat Nabi siapa? Ayo, Bintang. 4. Ya Google. Rozak diem dulu, nak. Turunan keempat Nabi siapa? Kan tadi kamu lihat video. Kan diterangin Bu Vicky juga. Nabi Ilyas, turunan keempat Nabi siapa? Nabi Adam. Bintang, masuk gak iso Bintang? Nabi Ilyas, Bu. Loh, Nabi Ilyas itu turunan keempat Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. David diem, nak. Di stop dulu itu loh. Bintang ini lokasinya, ayo. Israel, Bu. Israel, iku kamu Bintang, bukan Nabi, Bintang. Harun, Bu. Ayo, Nabi siapa? Turunan keempat Nabi siapa? Kamu ikut dulu video enggak saja nih? Harun, Bu. Oke. Bintang Bintang tugaskan Bu Vicky. Dicuntui, Bu. Gendoi Zahid. Oke. Itu betul. Ngawur Zaid. Oke, dengerin Bintang. Selama berapa tahun musim kekeringan itu, Bintang? Kapokon. Pira, Bintang? 3. Oke, semuanya sudah selesai ya Zoom kali ini. Terima kasih. Saatnya Kita kita jumpa minggu pulang. depan ya. Semua yang ada di Zoom dibebas tugaskan Bu Vicky. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Bersyukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bubar.